Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Mulyadi, mahasiswa UT dengan NIM 0570210063, Prodi Sistem Informasi UPBJJ Jakarta. Kali ini saya akan mengerjakan tugas 3 basis data, yaitu transaksi dan distribusi basis data. Oke. Di sini saya sudah membuka database rumah sakit yang sudah saya bikin pada waktu tugas 2. Sini rumah sakit. Basis data. Nah, di sini. Nah, pada kali ini pada tugas transaksi basis data saya akan melakukan perintah commit, rollback, checkpoint, dan trigger. Oke, pertama kita mulai. Kita lakukan perintah commit, yaitu langsung kita klik rutin, create new rutin. Di sini kita namakan transaksi 1. Dihapus. Sini kita ketikkan begin start section. Ini kita coba masukkan satu pasien baru dengan perintah insert into. Atributnya adalah value-nya, ID-nya kita mulai dengan 4 karena sebelumnya saya sudah masukkan pasien 3. Namanya kita buat Ito. Alamatnya ini harusnya saya masukkan perintah commit, cuman untuk melihat kalau tidak memasukkan perintah commit seperti apa. Kirim, eksekusi. Di sini terlihat bahwa ada nama Tito, namun kita lihat di tabel pasien dia belum masuk. Nah, caranya adalah kita tambahkan perintah commit. Balik ke rumah sakit, rutin. Ini kita ubah commit ke kirim, eksekusi. Kita lihat di tabel pasien. Nah, sudah bertambah. Itu perintah commit. Lalu sekarang perintah rollback. Perintah rollback itu adalah untuk menggugurkan perintah yang sedang berlangsung.
Oke, kita praktekkan. Kita ke rutin, lihat nih rutin, kita namakan transaksi 2. Kita misalkan mau merubah nama pasien ya. Nah, untuk merubah nama perintahnya adalah update. Kita rubah nama menjadi misalkan Rudy. Yang mau kita rubah adalah di ID pasien yang tadi, si Tito, berarti 4. Di sini saya sengaja tidak memasukkan perintah rollback. Untuk mengetahui perbedaan penambahan rollback atau tidak menambahkan rollback. Di sini kita rubah pasien 4 dengan nama Rudy. Tadi namanya adalah Tito. Oke. Di sini sudah Rudy, tapi di tabel pasien berubahkah? Belum ya. Sini adalah tidak ada komit ya. Komit. Kita kirim kembali. Eksekusi. Nah, sudah berubah ya, Rudy. Nah, sekarang kita rubah lagi Rudy menjadi Tito lagi. Tito di sini. Tapi di sini kita tambahkan rollback. Di sini masih ini. Tidak berubah, atau bisa juga kita seperti ini. Rollback, coba kalau kita hapus rollbacknya, berubah kah? Sini sudah Tito, sudah berubah Tito. Oke, itu rollback fungsinya untuk menggugurkan perintah yang sedang berlangsung. Lalu kita masuk ke perintah checkpoint atau checkpoint. Kembali ke rumah sakit, rutin kembali, lihat nih rutin, transaksi 3.
kita ingin menambahkan ke tabel pasien ya, pasien baru. Atributnya adalah ID-nya 5, kita beri nama Hanif. Jalan point. Untuk mempersingkat waktu, saya di sini copy. Kita kasih 6. Masukkan perintah rollback. Kita masukkan kembali. Di sini kita kasih 6, sini 7. Kita coba kirim, kita eksekusi. Nah, ini ada Hanif dan Lutfi. 6. Kenapa tidak ada? Karena ada perintah rollback di situ. Di sini sudah eksekusi. Ternyata bukan ini perintahnya ya.
satu harus ada si Tina, karena Tina ada perintah rollback, jadi dia nggak masuk untuk sementara waktu. Yang masuk Hanif dan Lutfi. Oke, itu checkpoint. Lalu sekarang kita masuk ke perintah trigger. Trigger adalah suatu event yang memicu perubahan pada basis data, jadi otomatis dia. Oke, caranya sebelum masuk ke trigger, kita buat dulu tabel obat dan transaksi obat. Di sini kita buat tabel obat, kolomnya 5. Nah, di sini yang kosong kita ikutin yang di buku. Kita ikutin yang di buku. Untuk tabel obat, ID obat, lalu kode obat, nama obat, harga, dan stok. Di sini ID obat menjadi primary key. Kode obat jenisnya kita ubah jadi varchar. Nama obat juga varchar. Untuk harga dan stok tetap integer. Simpan. Nilainya. Nilai untuk ID obat kita di sini beri 3. Kode obat kita beri 5. Nama obat kita beri 30. Harga 10. 5. Sudah, kita simpan. Sudah jadi tabel obat, tapi di sini sudah jadi primary key ya, ID obat. Untuk kode obat kita rubah menjadi indeks agar bisa direlasikan. Oke, untuk tabel obat sudah jadi. Kita lanjut ke tabel, kita buat tabel transaksi obat. Jumlah kolom 5. Kita ikuti yang ada di buku panduan. Di sini kita isikan ID transaksi, ID pasien, ID obat, jumlah, lalu total harga. Untuk ID transaksi menjadi integer semua ya jenisnya ya. Di sini ID transaksi kita jadi primary. Panjang nilainya 5, 3. Untuk ID obat 3. Jumlahnya jenisnya panjang nilainya 10. Total harganya 10. Oke, kita simpan kembali. Lalu kita ke rumah sakit dan desainer. Kita bikin, kita relasikan ininya, tabelnya. Ini kita rapikan.
set dulu, lihat di rumah sakit, lalu kita relasikan ya. Di sini ID pasien, foreign key-nya ID pasien di transaksi obat. Oh, ID pasien harusnya kita indeks dulu di sini di tabel transaksi obat. ID obat juga sama. Kita balik lagi ke designer, lihat relationship, cascade, oke. Lalu obat, ID obat. Nah, ini udah. Setelah jadi tabelnya, kita ke tabel obat, lalu ke struktur, kita tambahkan nama-nama obatnya. Di sini ID obatnya sesuai yang di sini, ID obatnya 1 A001 Amicacin, harganya adalah 20.000. Stoknya 10. Kita kirim. Kita lihat di sini sudah masuk ya. Oke, kita tambahkan lagi ID obatnya 2 A002 amoxicillin, harganya adalah 15.000. Stoknya 20. Sudah masuk, kita tambahkan lagi satu lagi 3 betadin 7.000. Stoknya adalah 5. Kirim. Nah, sudah masuk. Lalu kita perintah trigger. Perintah trigger adalah kita masuk ke transaksi obat, trigger, create new trigger, kita kasih nama TG jual sesuai dengan buku panduan. Kita pilih after. Di sini kita ketikkan update obat, set stok diambil new jumlah.
obat. Oke, kita kirim. Sudah ada. Nah, di transaksi obat sorry. Di transaksi obat triggernya kirim. Antar insert ubah, lalu kita ke tabel obat. Maksudnya di transaksi obat kita tambahkan di sini, kita kasih 0 Budi A002 yang amoxicillin. Jumlahnya tadi kan jumlahnya 20 ya. Coba kita lihat di sini di tabel obat. Nah, ini amoxicillin stoknya 20. Kita ke transaksi obat, tambahkan 0 Budi A002 amoxicillin, butuhnya 5, ini 0, kirim. Lalu kita lihat di tabel obat, nah, sudah berkurang 15 ya. Oke, cukup sekian sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.